Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Amalina Slamet Haris dengan NIM 2050307071111012. Saya dari Program Studi Ilmu Perpustakaan, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Saya di sini akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosihan SIP MHub. Jurnal yang akan dibahas adalah Measuring Knowledge Management Performance atau mengukur kinerja manajemen pengetahuan. Nama jurnalnya adalah European Journal of Scientific Research dengan ISSN 1450216X volume 35 nomor 2009 dengan jumlah halaman 13 halaman. Penulis jurnal ini yaitu Rifat Oshanak, ketua dari Departemen MIS Fakultas Bisnis Universitas Yordania. Dari selanjutnya yaitu tujuan dari penulisan jurnal ini terdapat gambar. Gambar itu berisi pertanyaan riset terkait indikator kinerja, yang dimana ada dua pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan pengetahuan sistem manajemen, dan yang kedua ada bagaimana kinerja manajemen pengetahuan sistem diukur. Jadi gambar ini menunjukkan urutan bagaimana jurnal ini dibagi. Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di bagian hasil dari penelitian jurnal ini. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mencoba mengidentifikasi indikator untuk mengukur kinerja KM atau manajemen pengetahuan secara langsung, dan cara lain untuk mengevaluasi kinerja manajemen pengetahuan berdasarkan strategi manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah desain yang disengaja dari proses, alat, struktur, dan lain-lain dengan maksud untuk meningkatkan, memperbarui, berbagi, atau meningkatkan penggunaan pengetahuan yang direpresentasikan dalam salah satu dari tiga elemen, yaitu struktur, manusia, dan sosial, modal intelektual. Oleh karena itu, agar organisasi dapat memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan mereka dengan baik, mereka harus dapat mengukur kinerja mereka. Subjek yang juga telah didiskusikan dan juga ditekankan. Proyek manajemen pengetahuan memiliki hasil yang nyata proyek manajemen pengetahuan memiliki hasil yang nyata dan tidak berwujud. Yang pertama, cocok untuk pengukuran yang dapat diukur, sedangkan yang terakhir menghasilkan hasil yang berharga yang tidak dapat dengan mudah, yang membuatnya sangat sulit untuk diukur. Selanjutnya, organisasi belum mampu mengembangkan metrik yang sesuai dengan bidang kualitatif. Seringkali pengukuran di area seperti itu melibatkan informasi yang terbatas dan penilaian yang lemah. Ada kemungkinan bahwa organisasi mencoba mengukur area ini, tetapi karena sistem pengukuran yang tidak memadai, tampak seolah-olah mereka berfokus pada area keuangan. Selanjutnya adalah pengalaman perusahaan dalam pengukuran kinerja manajemen pengetahuan.
terdapat beberapa pendapat, yaitu dari Ericsson, Hewlett-Packard, KPMG, Schlumberger, Siemens, dan Xerox. Ericsson, Hewlett, KPMG, Siemens, dan Xerox hanya menggunakan poin-poin indikator kinerja, sedangkan Schlumberger menggunakan tabel, yaitu aktivitas pengetahuan Schlumberger, dan Schlumberger juga mengidentifikasinya Schlumberger juga mengidentifikasi indikator kinerja menggunakan poin-poin juga. Selanjutnya, indikator kinerja, penulis menyertakan tabel indikator kerja yang di dalamnya terdapat highlight yang disertakan dengan penjelasan-penjelasan secara singkat. Selanjutnya, bagaimana mengukur kinerja, yaitu pengukuran dalam organisasi diukur dengan dua cara utama, yaitu dengan login database atau dengan melakukan survei, baik pengguna dan partisipasinya dilacak dalam database atau pengguna diminta untuk berpartisipasi dalam survei untuk menunjukkan hasil dari area yang lebih kualitatif. Ketika mencoba mengukur aspek yang lebih sulit dipahami, caranya tidak lain adalah dengan bertanya kepada orang-orang untuk melakukan survei, dengan bertanya kepada orang-orang dengan melakukan survei. Seperti contoh pada tabel nomor 3, matriks kategorisasi yang diusulkan dari indikator kinerja. Penulis mendapatkan sumber melalui survei dan memasukkan database untuk mengukur kinerja manajemen pengetahuan. Seperti contohnya area fokus ini ada proses, domainnya itu kualitas dari pengetahuan, indikator kinerjanya itu sejauh mana karyawan menganggap pengetahuan dalam database berguna, menggunakan kembali pengetahuan. Terus jumlah pengguna yang kembali di database, sumbernya yaitu didapat dari survei dan dimasukkan ke dalam database. Terus seperti efisiensi karena rutinitas baru, indikator kinerjanya itu terdapat panggilan untuk mendukung fungsi, jam yang dihabiskan dengan pakar eksternal per bulan, karyawan yang berpartisipasi dalam survei ini. Itu sumbernya itu juga sama dari survei dan masuk ke database. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu untuk mengetahui kinerja manajemen pengetahuan diperlukan data yang valid berdasarkan manajemen pengetahuan. Data-data ini diambil dari survei. Dengan begitu, pengukuran kinerja manajemen pengetahuan dapat diketahui dan menghindari tingkat subjektivitas. Selanjutnya, penulis juga cukup banyak menyertakan pendapat-pendapat dari para ahli atau orang-orang yang sudah ada pada bidangnya, seperti McAdam, dan McCready, terus habis itu ada Wick tahun 1993, Boyset 1998, terus ada Tracy and Wiersema tahun 1994. Seperti itu. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu penulis menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami, walaupun masih terdapat beberapa kalimat yang sulit untuk dipahami.
untuk orang-orang yang awam. Jadi masih membutuhkan alat untuk mentranslate-nya. Penulis juga menyertakan tabel seperti tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Lalu ada meja 2, yaitu menjelaskan indikator kerja melalui tabel dengan isi yang singkat dan jelas. Lalu tabel 3 untuk data-data yang kemudian akan mudah dipahami oleh pembaca. Dari tabel 1 disediakan template kosong. Template ini berguna untuk pembaca yang nantinya mengisi datanya sendiri. Seperti di situ terdapat community of practice, extent of use rate 1 ke 7, rate 1 sampai 7, terus effectiveness activity rate 1 sampai 7%, persentase of manajemen pengetahuan program effort dedicated to this activity. Itu masih terdapat beberapa tabel yang kosong. Jadi kita dapat mengisinya sendiri. Jadi penulis menyertakan tabel ini untuk digunakan pembaca untuk nantinya mengisi datanya sendiri. Selanjutnya, kekurangan pada jurnal ini yaitu berdasarkan format jurnal, penulis tidak menyertakan bahan dan metode penulisan. Dan jurnal ini terbit pada tahun 2009. Referensi yang digunakan banyak yang lebih dari 3 tahun, sehingga kevalidannya itu berkurang. Seperti masih menggunakan tahun 1999, tahun 2000, tahun 2003, yang mana sangat jauh dari penulisan jurnal ini atau terbitnya jurnal ini. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.